Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah. Sallallahu dan salam kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, pengelola yayasan seluruh Indonesia, khusus pengelola yayasan lembaga sekolah Islam terpadu se-Nusa Tenggara Barat atau siapapun yang menyaksikan tayangan video ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin berbagi salah satu isi dari buku Panduan Pengelola Lembaga Penyelenggara Sekolah Islam Terpadu. Buku ini diterbitkan oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia Pusat ya. Ini saya mencoba berbagi terkait dengan slide khusus ya, bab tata kelola yayasan. Nah, berikut saya ingin membacakan saja ya slide yang saya buat berdasarkan buku ini, teman-teman, untuk memudahkan kita sebagai pengelola yayasan tentang tata kelola yayasan. Ya, siap Bapak Ibu sekalian, semoga bisa bermanfaat nanti. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan kelihatan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini share screen-nya. Ya, ini saya mencoba mengambil langsung dari panduan pengelolaan lembaga penyelenggara sekolah Islam terpadu, mobil khusus terkait dengan tata kelola yayasan. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya terkait dengan pengelola sekolah Islam terpadu dimanapun berada. Baik, yang pertama kita berangkat dari pengertian dulu. Jadi tata kelola yayasan yang dimaksudnya adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, dan pengontrolan suatu yayasan. Nah, tata kelola yayasan juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan, stakeholder yang terlibat, dan tujuan pengelolaan yayasan itu sendiri. Baik, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan video ini, erat kaitannya dengan prinsip pengelola, prinsip tata kelola yayasan. Nah, prinsip tata kelola yayasan secara umum yang selaras dengan sistem hukum, aturan, atau tata nilai. Ya, antara lain ada 5 hal Bapak Ibu sekalian, prinsip tata kelola yayasan. Yang pertama adalah akuntabilitas atau accountability. Yang kedua adalah pertanggungjawaban, responsibility. Yang ketiga, keterbukaan atau transparansi. Yang keempat, kewajaran atau fairness. Yang kelima adalah kemandirian atau independensi. Nah, berikut saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan 5 prinsip tata kelola ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tentang prinsip akuntabilitas atau accountability. Nah, prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh pengurus yayasan, direktur pelaksana beserta kewajiban-kewajibannya kepada unit-unit sekolah atau unit usaha pendukung dan stakeholder lainnya. Nah, direktur pelaksana yayasan bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan unit sekolah dan unit-unit usaha pendukung dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pengurus yayasan. Pengawas yayasan bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasihat kepada direktur atas pengelolaan unit sekolah atau unit-unit usaha pendukung sehingga tujuan yayasan atau lembaga dapat tercapai. Dan pembina yayasan bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan unit pendidikan dan unit-unit usaha pendukung. Itu yang pertama tentang prinsip tata kelola yayasan, akuntabilitas. Baik, yang kedua, prinsip tata kelola yang kedua adalah pertanggungjawaban atau responsibility. Prinsip ini menuntut yayasan, pimpinan, dan pengelola unit sekolah termasuk unit usaha pendukung melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola yayasan, unit sekolah, dan unit usaha pendukung hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak, maupun pedoman operasional yayasan itu sendiri. Yang ketiga, prinsip tata kelola yayasan yang ketiga adalah keterbukaan atau transparansi. Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan yayasan, unit sekolah, dan unit usaha pendukung.
Audit internal sangat perlu dilakukan secara berkala ya, terhadap semua unit. Keterbukaan dilakukan agar stakeholder dan orang lain mengetahui keadaan yayasan dan unit usahanya sehingga nilai dakwah dapat terus ditingkatkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, pengelola yayasan yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip tata kelola yayasan berikutnya adalah kewajaran atau fairness. Jadi, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari yayasan. Unit sekolah termasuk unit usaha pendukung. Pemberlakuan prinsip ini akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap personel yayasan, unit sekolah, dan unit usaha pendukung harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Itu yang keempat, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, prinsip tata kelola yayasan yang kelima adalah kemandirian atau independensi. Bapak Ibu sekalian, independensi maksudnya adalah bahwa prinsip ini menuntut para pengelola yayasan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional yayasan yang berlaku. Tersirat dalam prinsip ini bahwa pengelola yayasan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan baik dalam undang-undang, peraturan yayasan, ataupun JSIT Indonesia. Nah, itu terkait dengan yang kedua tentang prinsip-prinsip tata kelola yayasan. Ada 5 prinsipnya tadi Bapak Ibu sekalian. Yang ini adalah akuntabilitas, yang kedua adalah pertanggungjawaban, yang ketiga keterbukaan, yang keempat kewajaran, dan yang kelima adalah kemandirian atau independensi. Baik, selanjutnya kita ke sistem organisasi yayasan. Sistem organisasi yang dimaksud adalah suatu model yang tersistem untuk menjalankan pola hubungan, aturan, kebijakan, dan mekanisme pengambilan keputusan yang memengaruhi roda organisasi yayasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang pertama, menetapkan model organisasi pengelolaan JSIT mulai dari level yayasan hingga ke level sekolah, misalnya yayasan, direktur operasional, dan sekolah. Yang kedua, menetapkan pembagian tugas yang jelas untuk setiap level struktur organisasi dari yayasan hingga sekolah. Yang ketiga, tugas yang dimaksud meliputi hak dan kewajiban serta wewenang yang dimiliki oleh setiap orang dalam susunan organisasi tersebut. Dan yang keempat, hak dan kewajiban yang dimaksud disajikan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan yayasan yang disepakati bersama dan diutamakan telah disahkan oleh lembaga hukum yang berwenang. Dan yang terakhir yang kelima, sistem organisasi ini menetapkan model kerjasama antar lembaga untuk pengembangan bidang pendidikan sesuai standar mutu JSIT Indonesia dan dikuatkan oleh notaris. Itu sistem organisasi yayasan kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah kebijakan dan peraturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep, ya, ada bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Adapun peraturan adalah tatanan, petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Sesuai dengan kepentingan di atas, yayasan membuat kebijakan-kebijakan yang didetailkan dalam bentuk peraturan atau mekanisme kerja. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, beberapa kebijakan yang perlu didetailkan oleh yayasan dalam bentuk peraturan atau standar operasional prosedur antara lain. Pertama, yayasan harus mengembangkan SIT menjadi pusat dakwah menjadi pusat dakwah di bidang pendidikan yang akan melahirkan kader untuk perbaikan kualitas umat. Oleh karena itu, yayasan itu yang perlu satu, yayasan menjamin dan memastikan bahwa SIT yang dikelola telah menjadi anggota JSIT Indonesia dan mendukung seluruh bentuk kerjasama SIT dengan JSIT Indonesia. Yang kedua, yayasan harus memastikan bahwa SIT yang dikelola dijalankan berdasarkan pada standar mutu kekhasan SIT yang dikeluarkan oleh JSIT Indonesia. Gitu ya, itu yang selanjutnya. Nah, jadi menetapkan
Yang kedua, yayasan harus memastikan bahwa SIT yang dikelola dijalankan berdasarkan pada standar mutu kekhasan SIT yang dikeluarkan oleh JSIT Indonesia. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah sebagai pusat dakwah, yayasan harus memperhatikan pengelolaan pembinaan guru, siswa, orang tua, dan membentuk serta mengembangkan lingkungan Islami atau bi'ah sholihah. Ya, itu kebijakan dan peraturan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kebijakan dan peraturan yang ketiga, bahwa yayasan harus mengembangkan SIT menjadi pusat pendidikan Islam yang efektif dan bermutu, antara lain dengan cara: yang pertama adalah mendorong SIT untuk menjadi pelopor pendidikan berkualitas dalam meraih prestasi terbaik di bidang akademik dan akademik. Yang kedua, prestasi yang dimaksud dapat diraih baik oleh perorangan, yaitu siswa, guru, dan tenaga pendidikan, maupun prestasi sekolah sebagai institusi. Yang ketiga, mengembangkan sistem pembelajaran sebagai proses ta'lim, tazkiyah, dan takwin. Yang keempat adalah menjaga fitrah, mengembangkan potensi yang beragam, mengarahkannya untuk kebaikan dan kesiapan mengisi kehidupan. Dan yang kelima adalah penguatan pada program unggulan yang menjadi kekhasan SIT sebagai brand image. Jadi semua sekolah yang kita kelola harus punya kekhasan. Mau dipersepsikan tentang apa sekolah kita? Tahfiz, sekolah adab kah, sekolah riset, robotik, atau apa gitu ya. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kebijakan peraturan itu bahwa yayasan harus memiliki kebijakan tertulis tentang pengelolaan dan pengembangan SDM di SIT yang dikelola, yang meliputi: satu, peraturan kepegawaian dan pedoman pengembangan karir, dan lebih diutamakan telah disahkan oleh badan hukum yang berwenang. Yang kedua, perencanaan pembinaan SDM minimal untuk masa waktu 10 tahun ke depan, baik untuk peningkatan kualitas profesionalisme mereka maupun peningkatan level pembinaannya. Sedangkan yang ketiga, perencanaan pembinaan SDM disusun berdasarkan pedoman pengembangan SDM yang dikeluarkan oleh JSIT Indonesia dalam panduan kekhasan SIT. Kemudian yang keempat, kebijakan dan peraturan pengangkatan pejabat struktural di semua level organisasi didasarkan pada kualifikasi pendidikan, integritas, profesionalisme, masa kerja, dan penilaian kinerja untuk menjamin rasa keadilan dan keberlangsungan organisasi. Itu terkait dengan kebijakan dan peraturan yang keempat. Selanjutnya yang kelima, Bapak Ibu sekalian, adalah bahwa yayasan harus mengembangkan SIT menjadi pusat pendidikan Islam yang efektif dan bermutu, antara lain dengan cara: yang pertama, mendorong SIT untuk menjadi pelopor pendidikan berkualitas dalam meraih prestasi terbaik di bidang akademik maupun non akademik. Ya. Yang kedua, prestasi yang dimaksud dapat dari baik olahraga perorangan, kemudian yaitu siswa, guru, dan tenaga pendidikan maupun prestasi sekolah sebagai institusi. Tadi sudah yang keempat ya Bapak Ibu. Kita lanjut yang kelima ya Bapak Ibu ya. Bahwa yayasan pengelola SIT harus memiliki kebijakan dan peraturan pengelolaan keuangan yang terdiri atas. Yang pertama, menetapkan kebijakan sumber penghasilan yayasan dari dana wali murid, pemerintah, dan unit bisnis sebagai penopang lembaga pendidikan. Yang kedua, menetapkan besaran biaya pendidikan di sekolah baik untuk penerimaan murid baru maupun perubahan biaya sekolah setiap awal tahun ajaran baru. Yang ketiga, yayasan memiliki kebijakan khusus untuk biaya sekolah bagi anak-anak guru, anak pegawai, anak-anak dai, dan keluarga tidak mampu. Yang keempat, menetapkan alokasi penggunaan anggaran dan keuangan yayasan, yaitu untuk biaya operasional, program kesejahteraan, pengembangan, dan investasi, dan kebutuhan pengembangan organisasi atau institusi. Yang kelima, prinsip dasar pengelolaan unit usaha yayasan, yaitu unit bisnis sebagai penopang lembaga pendidikan, tidak berlaku sebaliknya, yaitu sekolah sebagai penopang lembaga unit usaha. Yang keenam, yayasan menetapkan kebijakan pengelolaan dana keuntungan unit usaha yayasan yakni peningkatan kesejahteraan guru dan pegawai, untuk mengembangkan SIT, dan untuk pengembangan unit bisnis itu sendiri. Komposisi besaran untuk setiap bagian dapat disesuaikan dan disepakati bersama. Dan yang ketujuh, kebijakan pengelolaan dan pengembangan keuangan yayasan memperhatikan kebijakan keuangan dalam pedoman pengelolaan keuangan JSIT Indonesia. Itu terkait dengan kebijakan peraturan yang kelima. Selanjutnya yang keenam, tata nilai interaksi, bahwa tata nilai interaksi, jadi ada hal yang terlupa di sini Bapak Ibu, bahwa ada tata nilai interaksi di lingkungan yayasan
yayasan harus mengembangkan tata nilai sebagai sarana berkomunikasi dan interaksi kelembagaan di lingkungan sebagai budaya lembaga. Tata nilai akan menjadi warna utama yang menjadi image yayasan, yaitu dakwah, ukhuwah, dan amal jama'i. Masya Allah. Itu bagian keempat tata kelola yayasan. Lalu yang kelima Bapak Ibu adalah mekanisme pengambilan keputusan. Nah, untuk peroleh kebijakan yang strategis dalam pengelolaan yayasan, maka yayasan dalam mengambil kebijakan dapat ditempuh melalui rapat yang tingkatannya tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah target yang ingin dicapai, dan kedua unsur pengelolaan. Nah, ini gambaran umum saja Bapak Ibu sekalian yang terdapat dalam buku Panduan Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Sekolah Islam Terpadu. Ini bisa penyesuaian sesuai dengan lembaga yang Bapak Ibu pimpin ya. Mekanisme pengambilan keputusan dapat ya dalam tabel di bawah ini ya. Seperti ini, ada rapat, ada pesertanya siapa saja, targetnya apa, pelaksanaannya berapa kali, ya volumenya berapa kali. Misal contoh rapat gabungan seluruh BPH yayasan, pesertanya pembina, ada pengawas, ada pengurus gitu ya. Targetnya menetapkan rencana strategis pengembangan yayasan itu 4 tahun sekali. Yang kedua, rapat gabungan. Rapat gabungan ini pesertanya pembina, pengawas, pengurus ya. Menentukan tujuan atau goals yayasan tahunan. Pelaksanaannya 1 tahun sekali saja gitu ya. Kemudian rapat kerja pengurus, ya ada pengurus, yang ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua bidang. Targetnya program kerja pengurus selama 1 tahun, disahkan oleh pembina, memutuskan program kerja dan anggaran sekolah. Pelaksanaannya 1 tahun sekali. Kemudian ada rapat rutin pengurus ya, peserta pengurus, realisasi program, dan monitoring dan evaluasi MONEP ya, dilakukan setiap bulan. Sedangkan rapat rutin setiap bidang, ketua bidang dan kepala unit, monitoring dan evaluasi program bidang dan unitnya. Itu dilakukan setiap pekan. Itu mekanisme pengambilan keputusannya. Ini bisa menyesuaikan sesuai dengan karakteristik lembaga Bapak Ibu ya. Ini adalah hal yang ideal yang dituangkan dalam buku yang saya sudah spill tadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah sumber dana. Ya, sumber dana. Nah, sumber dana yayasan meliputi ada sumber dana yang reguler ya. Ini secara umum ya Bapak Ibu sekalian. Sumber dana reguler itu sumber dana yang secara rutin didapat yayasan dari infak wajib orang tua peserta didik berupa yang pertama, infak jariah, pembangunan atau pengembangan sarana pendidikan. Yang kedua, infak kegiatan kesiswaan per tahun, per semester. Dan yang ketiga adalah infak operasional pendidikan atau SPP per bulan. Yang kedua, unit usaha profesional. Itu sumber dana yang kedua adalah unit usaha profesional. Nah, unit usaha profesional adalah unit usaha yang dikembangkan oleh yayasan yang berorientasi pada keuntungan finansial sebagai sarana pendukung pengembangan yayasan. Beberapa unit usaha yang dapat dikembangkan oleh yayasan lain. Yang pertama, unit usaha konveksi, yakni unit bisnis yang dikembangkan untuk pengadaan seragam peserta didik, pakaian olahraga peserta didik, seragam guru dan karyawan. Yang kedua, unit usaha retail, yakni unit bisnis yang dikembangkan untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari para guru, karyawan, dan orang tua peserta didik. Unit usaha ini juga dapat dilengkapi dengan subunit alat tulis sekolah dan kantor, fotokopi, buku tulis, dan buku bahan ajar. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah unit usaha catering dan kantin sekolah, yakni unit bisnis yang dikembangkan untuk menyediakan kebutuhan kudapan, snack, makan siang peserta didik, guru, dan karyawan maupun konsumsi rapat. Nah, unit usaha ini juga dapat dikembangkan untuk melayani catering di luar yayasan. Dan yang keempat, Bapak Ibu, adalah unit usaha transportasi, yakni unit bisnis yang bergerak untuk melayani peserta didik ya yang membutuhkan transportasi ya antar jemput karena jarak antar sekolah dan tempat tinggal yang cukup jauh. Ini berlaku yang full day gitu ya, tapi bagi Bapak Ibu mengelola boarding, pondok pesantren yang menyesuaikan gitu ya. Dan semua keuntungan unit usaha profesional di atas ya, yang ini Bapak Ibu sekalian, itu digunakan antara lain untuk menambah kesejahteraan guru dan karyawan, menambah biaya pengembangan kelembagaan, dan untuk menambah modal pengembangan unit usaha profesional itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah untuk sumber dana panduan hibah atau sponsorship. Nah, Bapak Ibu sekalian pengelola yayasan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian terakhir dari tata kelola yayasan. Yang pertama, dana bantuan hibah atau sponsorship. Dari sumber yang ketiga ini, yang pertama dana bantuan hibah. Diperoleh yayasan dengan cara mengajukan proposal kepada instansi pemerintah dan dana tanggung jawab sosial dari dunia usaha atau dunia industri ataupun perorangan. Ya. Kemudian yang kedua, dana sponsorship adalah dana bantuan dari dunia usaha atau industri untuk membantu pembiayaan pelaksanaan kegiatan yayasan yang bersifat populis. Nah, Bapak Ibu pengelola yayasan yang sudah Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait video kita kali ini tentang tata kelola yayasan. Insya Allah di video berikutnya saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang pemberdayaan orang tua siswa sekolah Islam terpadu. Bagaimana mengolah orang tua, gitu. Bagaimana mereka bisa aktif, bisa memberikan sumbangsi saran, pikiran mereka buat kita, gitu ya. Sekolah Islam terpadu, insya Allah di kesempatan lain saya akan buatkan videonya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat untuk yayasan kita berikutnya. Semoga yayasan SIT dimanapun berada bisa bertumbuh bersama, bisa memberikan sumbangsi untuk Indonesia depan Indonesia yang lebih baik ya melalui dakwah berbasis pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.